Saya tinggal bersama ibu aja. Bapak sudah meninggal waktu masih kecil. Waktu saya masih remaja, saya membantu orang tua saya di sawah. Di situ saya harus bekerja keras, disiplin, dan jujur. Sekarang saya bekerja di ExxonMobil Indonesia yang membantu pertumbuhan ekonomi. Dari sini saya belajar hal-hal yang baru dan mendapatkan kesempatan untuk menjadi yang lebih baik. Apa yang saya tanam, saya akan tuai di masa depan. Sejak 27 Juni 2011, kami tak pernah berhenti mencari, mengembangkan hulu minyak dan gas untuk negara, memastikan mereka selalu memiliki energi untuk terus bergerak dan terus melaju. Kami beroperasi di 10 titik di Indonesia. Pangkah, South Sesulu, Wokam II, Pekawai, West Yamdena, Muriah, Ketapang, Bangkanai, West Bangkanai, Muara Bakau, dan 1 titik internasional di Fasken, Texas, Amerika Serikat. Salah satu proyek besar dan strategis yang telah kami kembangkan yaitu Saka Indonesia Pangkah Limited di lapangan Ujung Pangkah, Jawa Timur, yang memiliki fasilitas offshore dan onshore. Fasilitas offshore terdiri dari 4 anjungan, yaitu Wellhead Platform A, Wellhead Platform B, Central Processing Platform, dan Accommodation and Utility Platform. Fasilitas onshore atau Onshore Processing Facilities yang mencakup Gas Processing Facility, Oil Treating Facility, dan Liquefied Petroleum Gas Facility dengan fasilitas produksi pangkah yang memadai untuk kebutuhan energi Indonesia. Dilengkapi dengan fasilitas untuk menyalurkan hasil olahan LPG dan minyak mentah. Kami tidak pernah berhenti bereksplorasi. 4 blok eksplorasi yang kami operasikan ada di Blok South Sesulu, Pekawai, Wokam II, dan West Yamdena. Saka Energi Indonesia, Power to Discover. Around the world, life is on hold. Flights have been canceled. Traveling is challenging. Schools are closed. Children have been forced to study at home. And borders are closed. But our eucalyptus trees continue to grow. Seedlings continue to be planted. Plantation continues to provide oxygen to the air. And essential products are being shipped to the people who need them. So whether people are out at work or adapting to the new normal at home, we're still here, improving lives for our community and our country.
Hero Group menghadirkan toko yang terpercaya, memberikan kualitas, layanan, dan nilai. Dalam masa pandemi COVID-19, kami hadir dengan protokol kesehatan untuk memastikan kenyamanan dan keselamatan karyawan serta pelanggan di toko kami. Kami mulai dengan mendisiplinkan diri sendiri melalui penerapan protokol kesehatan dan kebersihan yang ketat. Kami awali hari yang baik dengan doa. Kami senantiasa menerapkan jarak yang aman antar karyawan dan antara karyawan dengan pelanggan. Kami selalu mengajak dan mengingatkan para pelanggan untuk menjaga kebersihan. Seluruh karyawan kami dilengkapi dengan perlengkapan pengamanan diri. Kesehatan dan keselamatan pelanggan serta karyawan adalah prioritas kami. Kami menyediakan hand sanitizer di sejumlah titik strategis seperti area keluar, area masuk, dan meja kasir. Kebersihan adalah hal terpenting bagi kami. Kami menerapkan jarak antar pelanggan yang sedang berbelanja atau yang mengantri di kasir. Kami menyediakan beragam pilihan pembayaran. Untuk keamanan dan kenyamanan saat berbelanja di toko kami, semuanya kami lakukan untuk Anda. Karena Hero Group selalu mengutamakan pelanggan. Saya tinggal bersama ibu aja. Bapak sudah meninggal waktu masih kecil. Waktu saya masih remaja, saya membantu orang tua saya di sawah. Di situ saya harus bekerja keras, disiplin, dan jujur. Sekarang saya bekerja di ExxonMobil Indonesia yang membantu pertumbuhan ekonomi. Dari sini saya belajar hal-hal yang baru dan mendapatkan kesempatan untuk menjadi yang lebih baik. Apa yang saya tanam, saya akan tuai di masa depan. Sejak 27 Juni 2011, kami tak pernah berhenti mencari, mengembangkan hulu minyak dan gas untuk negara, memastikan mereka selalu memiliki energi untuk terus bergerak dan terus melaju. Kami beroperasi di 10 titik di Indonesia. Pangkah, South Sesulu, Wokam 2, Pekawai, West Yamdena, Muriah, Ketapang, Bangkanai, West Bangkanai, Muara Bakau, dan 1 titik internasional di Fasken, Texas, Amerika Serikat. Salah satu proyek besar dan strategis yang telah kami kembangkan yaitu Saka Indonesia Pangkah Limited di lapangan Ujung Pangkah, Jawa Timur, yang memiliki fasilitas offshore dan onshore. Fasilitas offshore terdiri dari 4 anjungan, yaitu Wellhead Platform A, Wellhead Platform B, Central Processing Platform, dan Accommodation and Utility Platform. Fasilitas onshore atau Onshore Processing Facilities yang mencakup Gas Processing Facility, Oil Treating Facility, dan Liquefied Petroleum Gas Facility dengan fasilitas produksi pangkah yang memadai untuk kebutuhan energi Indonesia. Dilengkapi dengan fasilitas untuk menyalurkan hasil olahan LPG dan minyak mentah. Kami tidak pernah berhenti bereksplorasi. 4 blok eksplorasi yang kami operasikan ada di Blok South Sesulu, Pekawai, Wokam 2, dan West Yamdena. Saka Energi Indonesia, Power to Discover. Around the world, life is on hold. Flights have been canceled. Traveling is challenging. Schools are closed. Children have been forced to study at home. 5, 6. And borders are closed. But
Our eucalyptus trees continue to grow. Seedlings continue to be planted. Plantation continues to provide oxygen to the air. And essential products are being shipped to the people who need them. So whether people are out at work or adapting to the new normal at home, we're still here, improving lives for our community and our country. Hero Group menghadirkan toko yang terpercaya, memberikan kualitas, layanan, dan nilai. Dalam masa pandemi COVID-19, kami hadir dengan protokol kesehatan untuk memastikan kenyamanan dan keselamatan karyawan serta pelanggan di toko kami. Kami mulai dengan mendisiplinkan diri sendiri melalui penerapan protokol kesehatan dan kebersihan yang ketat. Kami awali hari yang baik dengan doa. Kami senantiasa menerapkan jarak yang aman antar karyawan dan antara karyawan dengan pelanggan. Kami selalu mengajak dan mengingatkan para pelanggan untuk menjaga kebersihan. Seluruh karyawan kami dilengkapi dengan perlengkapan pengamanan diri. Kesehatan dan keselamatan pelanggan serta karyawan adalah prioritas kami. Kami menyediakan hand sanitizer di sejumlah titik strategis seperti area keluar, area masuk, dan meja kasir. Kebersihan adalah hal terpenting bagi kami. Kami menerapkan jarak antar pelanggan yang sedang berbelanja atau yang mengantri di kasir. Kami menyediakan beragam pilihan pembayaran. Untuk keamanan dan kenyamanan saat berbelanja di toko kami, semuanya kami lakukan untuk Anda. Karena Hero Group selalu mengutamakan pelanggan. Saya tinggal bersama ibu aja. Bapak sudah meninggal waktu masih kecil. Waktu saya masih remaja, saya membantu orang tua saya di sawah. Di situ saya harus bekerja keras, disiplin, dan jujur. Sekarang saya bekerja di ExxonMobil Indonesia yang membantu pertumbuhan ekonomi. Dari sini saya belajar hal-hal yang baru dan mendapatkan kesempatan untuk menjadi yang lebih baik. Apa yang saya tanam, saya akan
Selamat datang Bapak Ibu sekalian di Public Affairs Forum Indonesia yang mengangkat tema The Role of Public Affairs in the Changing World. Saya Maria Lizia Hasni yang akan menjadi host sekaligus moderator di acara diskusi kali ini. Dan sebelum kita mulai, izinkanlah saya untuk menyapa sejumlah tamu undangan dan para speakers yang juga sudah bergabung di sini. Saya mendapatkan informasi ada juga tamu spesial yang join di diskusi kita pagi ini. Sudah ada Ibu Adita Irawati yang merupakan staf ahli Kementerian Perhubungan dan terima kasih Bu sudah bergabung di diskusi kita kali ini. Tentunya juga seluruh narasumber yang akan mengisi diskusi ini yang saya yakin akan berjalan begitu menarik. Ada Mas Suryo Pratomo, kemudian juga ada Mas Tony, Pak Tony, kemudian juga ada Pak Noke, Pak Azi, Pak Agung, dan tentunya nanti juga akan bergabung Bu Sinto Nugroho dari Gojek. Terima kasih sudah bersedia menjadi narasumber di diskusi yang saya yakin akan berjalan begitu menarik nanti. Dan tentunya kepada seluruh Bapak Ibu peserta sekalian, memang acara-acara diskusi ini yang biasanya kita live dan interaktif secara langsung, karena pandemi membuat kita untuk bertemu secara virtual. Tidak ada interaksi yang biasanya bisa kita lakukan secara langsung. Tapi saya yakin dan tentunya itu tidak akan mengurangi semangat dan juga benefit yang akan kita dapatkan di diskusi menarik kali ini. Meskipun saya tidak bisa tidak bisa mendengar suara Bapak Ibu seperti biasanya ya kalau kita interaksi secara langsung, tapi saya masih bisa melihat Bapak Ibu semua di sini dan saya mendapatkan informasi jika sudah ada sekitar lebih dari 200 orang yang bergabung di diskusi ini. Saya bisa melihat wajahnya, mungkin boleh Bapak Ibu dinyalakan kameranya juga, bergabung juga dengan narasumber yang ada di sini. Boleh dinyalakan sebentar kameranya, jangan malu-malu. Terima kasih. Nah, kalau saya bilang apa kabar, kita acungkan jempol bersama ya, oke? Biar makin semangat kita di sini. Apa kabar Bapak Ibu semua? Boleh acungkan jempol? Narasumber juga ikutan dong. Oke, lebih tinggi boleh? Lebih tinggi lagi. Terima kasih, tepuk tangan virtual buat kita. Tetap nggak kedengeran, nggak apa-apa, tapi kelihatan kok. Terima kasih ya Bapak Ibu untuk partisipasinya, dan tentunya kami juga mengucapkan terima kasih kepada para sponsor yang membantu dan menyukseskan acara ini. Ada Freeport Indonesia, kemudian SKK Migas, Exxon Mobil Indonesia, Telkom Indonesia, PGN Saka, Hero Group, April Group, dan Economics. Dan kita akan segera memasuki sesi diskusi. Saya juga mengingatkan Bapak Ibu para peserta sekalian yang ingin bertanya, nah kita membuka sesi tanya jawab dari sekarang. Jadi Bapak Ibu yang ingin bertanya silakan mengajukan pertanyaan kepada narasumber kita yang sudah ada di sini. Kemudian nanti pertanyaan-pertanyaan yang terpilih akan kami bacakan di forum diskusi secara langsung. Nah, Bapak Ibu sekalian, jika kita memang berbicara mengenai fakta di sektor public affairs, kemudian juga masih berkaitan dengan public relation dan juga marketing, menurut Rektor Universitas Paramadina, perkembangan sektor ini sebenarnya berbanding lurus dengan pertumbuhan ekonomi negara. Jadi, jika saat ini BPS mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal kedua sebesar minus 0,32%, maka kurang lebih perkembangan sektor ini pun juga seperti itu. Pun jika perkembangan sektor urusan publik ini mengalami peningkatan, seperti sudah banyak kembali produk baru yang muncul, berarti perekonomian kita otomatis juga mengalami peningkatan. Yang pasti, saat ini COVID-19 telah mengubah dunia. Tidak ada yang bisa memastikan sampai kapan, yang akhirnya menuntut kita untuk mencari formula kenormalan baru di masing-masing sektor kehidupan. Jika sebelumnya kebutuhan manajemen atau brand dan konsumen direspon dengan cepat, saat ini kecepatan sudah tidak lagi menjadi solusi utama. Namun, berpikir secara kreatif, jernih, dan objektif sebenarnya adalah kunci. Di tengah penuhnya rasa kecemasan dan juga ketidakpastian, peran seorang praktisi public affairs dan public relation menjadi sangat krusial untuk keberlangsungan industri masing-masing. Nah, bagaimana agar tetap konsisten untuk mudah beradaptasi di situasi yang serba sulit ini, lalu bagaimana cara adaptasi yang juga kreatif dan menghasilkan untuk industri masing-masing? Kita akan langsung membahasnya bersama dengan sejumlah narasumber dan juga praktisi pagi ini yang akan diawali oleh keynote speech dari sosok yang sebenarnya bisa dibilang adalah guru dan juga panutan saya ya, karena beliau ini satu industri kebetulan dan banyak membantu saya, kita banyak berdiskusi selama ini, dan beliau pernah menjadi pemimpin termuda di Kompas, pemimpin redaksi termuda, dan juga sudah juga berpengalaman di berbagai
profesi yang ada di media sampai juga kemarin selama pandemi ini membantu Satgas COVID-19 khususnya untuk penanganan media. Dan saat ini beliau adalah Duta Besar Indonesia untuk Singapura ke-21. Kita akan langsung panggil Suryo Pratomo. Mas Tommy. Maria ya. Kabar? Alhamdulillah sehat. Ternyata kita ketemu di sini dulu ya, Mas. Betul. Ya, Mas Tommy ini sebenarnya sosok yang sangat pas karena kiprah Mas Tommy sebagai jurnalis senior, kemudian kemarin juga banyak membantu di Satgas COVID-19, dan sekarang sebagai Dubes Singapura yang semuanya memang begitu dekat dengan kebijakan dan urusan publik. Nah, mungkin nanti Mas Tommy bisa menjelaskan bagaimana seorang public affairs ini bisa membangun semangat optimisme dan resiliensi meski kita sudah dihajar pandemi selama lebih dari 7 bulan Mas saat ini dan belum tahu sampai kapan. Silakan Mas Tommy. Baik, terima kasih Maria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati para senior, pimpinan ada Pak Noke Royan, kita yang sejak dulu sudah kita kenal, ada Pak Tony Wenas, ada Mas Agung, dan seluruh bicara serta peserta dari webinar pagi hari ini. Pertama-tama saya ingin memberikan apresiasi yang sangat tinggi atas inisiatif untuk membentuk Public Affairs Forum Indonesia. Para praktisi Public Affairs menurut saya perlu untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman karena kita sedang berada dalam situasi perubahan yang gerak begitu cepat. Saya masih ingat, dan tentunya kita juga masih ingat, tahun 2005, Thomas Friedman itu meluncurkan sebuah buku. Dia beri judul The World is Flat. Ketika itu Thomas Friedman memperkirakan bahwa dunia akan bergerak semakin cepat karena teknologi informasi memungkinkan dunia itu tidak pernah berhenti dan tidak pernah tidur. Pekerjaan di belahan bumi yang lain ketika malam hari bisa ditransfer, dikerjakan oleh mereka yang berada di belahan bumi yang lain. Pergerakan pekerjaan pembagian yang tidak pernah berhenti itulah yang membuat Thomas Friedman mengatakan semua negara mempunyai kesempatan untuk menjadi negara maju. Dan inilah yang membuat kemudian kita lihat teknologi berkembang sangat pesat, terutama teknologi pesawat itu dibuat semakin besar, semakin nyaman, bandara-bandara dibuat menjadi lebih megah dan juga lebih besar lagi. Kita masih ingat bagaimana misalnya Terminal 4 Bandara Soekarno-Hatta sudah bersiap untuk membangun Terminal keempat. Bandara Changi sudah membentuk atau membangun Terminal 4 dengan the jewels-nya. Itu menggerakkan, kita tahu di Dubai juga mereka tidak mau ketinggalan, Doha tidak mau ketinggalan, karena itu kita melihat persaingan dan pergerakan yang sangat cepat. Pergerakan manusia yang akan mencapai 2 digit itulah yang membuat semua orang mengantisipasi bahwa akan ada kemajuan besar yang kita rasakan. Tetapi akhir tahun 2019, awal tahun 2020, semua tiba-tiba menjadi berubah. Kita tahu wabah COVID-19 yang terjadi di Wuhan membuat kota itu harus ditutup, dikunci rapat. Mereka melakukan lockdown. Dan itulah yang membuat pergerakan pada saat menjelang tahun baru Chinese New Year itu kemudian seakan-akan kehilangan greget. Padahal kita tahu miliaran orang akan bergerak pada saat Chinese New Year itu dan semua kemudian seakan-akan tidak bisa melakukan perjalanan. Tetapi kita tahu manusia itu memang menjadi sosok yang tidak pernah diam, mereka selalu bergerak. Walaupun Wuhan sudah diupayakan untuk di lockdown, ternyata ada 1-2 orang yang sudah terinfeksi oleh COVID-19 dan mereka sudah terlanjur bepergian ke luar negeri. Itulah yang kemudian
tiba-tiba dari Wuhan kasus itu melompat ke Italia, tiba-tiba ke Spanyol, dan kemudian tiba-tiba Eropa semua kena. Tidak lama kemudian Amerika juga terkena. Itulah yang membuat WHO kemudian menetapkan bahwa status COVID-19 itu menjadi pandemi. The world is flat yang digambarkan Thomas Friedman akan membawa kita ke arah kemajuan, tetapi ternyata juga memberikan efek yang lain. Inilah yang kemudian kita rasakan, kita sekarang seakan mundur ke belakang, 1 abad yang lalu. Persis seperti flu Spanyol yang terjadi 1918, itulah yang sedang kita rasakan sekarang. Seakan-akan kita mengalami masa kegelapan, semua kegiatan orang perjalanan dihentikan, kita bisa melihat semua kota-kota menjadi sepi, bandara sepi, dan yang kemudian kita lihat, kegiatan ekonomi juga ikut terganggu. Ekspor-impor tersendat, global supply chain juga kemudian terputus, dan akibatnya industri manufaktur sangat terputus. Puluhan juta orang harus kehilangan pekerjaan. Dan kita di Indonesia, tadi disampaikan oleh Maria, menghadapi hal yang sama. Kuartal kedua kita mengalami kontraksi 5,32%. Kuartal ketiga ini kemungkinan juga masih akan mengalami kontraksi. Sehingga kemudian kita menghadapi era resesi. Bahkan Wakil Presiden Budiono menyampaikan yang kita sedang hadapi ini bukan hanya sekedar resesi, tapi kita mengalami paralyzing. Inilah yang saya kira menjadi tantangan yang harus kita hadapi, bagaimana kemudian kita bersama-sama menghadapi situasi yang tidak mudah ini. Menurut saya saat inilah pemimpin harus tampil untuk menjadi pemersatu. Pemerintah harus hadir untuk memberikan harapan, membangun terus harapan, menentukan arah bagaimana kemudian sebagai bangsa kita keluar dari situasi yang menekan ini. Dan masyarakat tentunya harus juga mau berkorban, memberikan sumbangsi terbaik. Bagaimana kita keluar dari situasi yang tidak mudah ini. Kita seringkali kemudian merasa saat seperti ini, di saat kita butuh rasa persatuan, justru yang terjadi, yang sedang kita hadapi sekarang ini, justru kita malah berjalan sendiri-sendiri. Kepentingan jangka pendek masuk di dalam urusan COVID-19 sekarang ini, sehingga kemudian membuat kita semakin sulit untuk bisa menghadapi pandemi COVID-19 ini. Informasi yang muncul lebih banyak hoax dan bahkan menyesatkan. Undang-Undang Cipta Kerja sebagai salah satu contoh, pekan lalu baru ditetapkan oleh DPR, sebetulnya dimaksudkan untuk bagaimana membuat Indonesia bisa lebih kompetitif dalam menarik investasi. Kita sangat prihatin, rasio investasi terhadap PDB Indonesia itu terendah di ASEAN, hanya 1,8%. Pak Yusuf Kalla kemarin dalam tulisan Kompas mengingatkan bahwa kalau kondisi seperti ini terus kita biarkan, maka sebentar lagi kita akan terlewati oleh Vietnam dan Kamboja. Yang menjadi persoalan kita adalah, kalau kita tidak bisa menarik investasi, tidak ada kemudian lapangan kerja yang terbuka, maka kita tidak pernah akan bisa keluar dari middle income trap, dan bahkan kemudian kita menjadi negara yang dibebani oleh tingkat kemiskinan yang sangat tinggi. Pelajaran berharga yang bisa kita petik sekarang adalah bagaimana komunikasi menjadi sangat penting. Sebuah ide yang sangat baik harusnya disampaikan lebih awal dan lebih menjelaskan sehingga kemudian tidak timbul salah pengertian seperti yang kita rasakan sekarang ini. Sikap bangsa kita yang kemudian sebentar-bentar marah, ya akan amok yang menjadi ciri bangsa ini, tetap bisa melekat. Atau menggambarkan bangsa ini adalah bangsa yang belum bisa keluar dari kondisi yang unconscious dan incompetent. Padahal untuk menghadapi tantangan dunia yang semakin terbuka, dunia yang semakin maju, kita harus membangun masyarakat yang conscious, yang sadar apa peran dan tanggung jawab dari setiap warga bangsa untuk memajukan bangsanya,
dan mempunyai kemampuan, mempunyai kompetensi untuk bisa memanfaatkan kesempatan ini. Indonesia menghadapi bonus demografi. Tahun 2025 akan ada 187 juta angkatan kerja kita. Tahun 2035 yang akan datang, rata-rata usia orang Indonesia itu adalah hanya 33 tahun. Ini sebetulnya sebuah modal yang sangat luar biasa. Sekarang pertanyaannya adalah, bagaimana kita memanfaatkan potensi ini? Pasar yang besar, angkatan kerja yang besar, dan juga daya beli yang besar. Optimisme, resiliensi, ini yang harus menjadi pendorong bagi kita untuk melakukan sesuatu bagi terciptanya perbaikan dari bangsa ini. Edukasi dan sosialisasi menurut saya menjadi pekerjaan yang sangat penting. Di era teknologi maju seperti sekarang ini, tidak ada yang tidak mungkin kita lakukan. Indonesia dengan angkatan yang kerja yang besar, sumber daya alam yang juga melimpah, sebetulnya bisa menjadi kekuatan industri pertanian dan juga industri energi yang kuat. Pertanyaannya adalah, bagaimana kemudian kita mengoptimalkan potensi yang ada itu? Saya seringkali merasa kagum dengan orang-orang yang punya inisiatif untuk melihat gelas tengah itu sebagai setengah isi daripada setengah kosong. Salah satunya adalah pengusaha seperti Antoni Salim. Saya bertemu dengan Pak Antoni 2 pekan lalu, berdiskusi mengenai apa yang kita hadapi sekarang ini. Dia melihat apa yang kita alami sekarang ini bukan sesuatu yang membuat kita harusnya kecil hati, menjadi sesuatu yang sebetulnya opportunity yang sangat luar biasa. Sekarang dia sedang mengembangkan industri pangan yang sangat besar di Papua. Padi hidroponik yang produksinya bisa 25 ton per hektar. Antoni Salim sedang mengembangkan perkebunan kopi, perkebunan jeruk, mengembangkan bitan, dan kemudian Pulau Bulan sebagai sumber pasokan pangan untuk kepentingan ekspor. Inilah yang kita butuhkan sekarang ini di Indonesia. Bagaimana melahirkan orang-orang Indonesia yang tahu potensi yang ada pada bangsa ini, dan kemudian bagaimana kita memanfaatkannya untuk kemajuan bangsa dan negara ini. Ini yang saya kira menjadi PR kita bersama, dan sekali lagi kita menghadapi tantangan yang tidak mudah, tetapi dengan kebersamaan dan dengan pikiran yang lebih terbuka, tidak cepat marah, selalu menggunakan diskusi. Kita hidup di era demokrasi yang mau tidak mau kita harus membangun komunikasi yang jauh lebih baik. Public affairs menjadi sesuatu yang sangat penting, dan untuk itulah saya berharap Public Affairs Forum Indonesia bisa memberikan kontribusi yang lebih positif untuk membangun komunikasi yang lebih intens di antara warga bangsa ini, sehingga kemudian tidak ada salah pengertian, dan dengan itulah kemudian kita bisa memajukan bangsa dan negara. Itulah kira-kira yang ingin saya sampaikan pada pertemuan pagi hari ini. Saya percaya ada Pak Nuke, ada Pak Tony, akan muncul pikiran-pikiran bagaimana public affairs kita manfaatkan untuk bisa membangun kemajuan Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Om Santi Santi Santi. Waalaikumsalam Mas Tommy, terima kasih. Mas Tommy, tapi sedikit sebelum kita masuk ke diskusi yang lebih dalam, tadi Mas Tommy menyinggung masalah komunikasi. Nah, Mas Tommy kan memang sudah berpengalaman sekali di bidang ini juga. Sebenarnya komunikasi yang efektif untuk situasi seperti ini tuh harus seperti apa sih, Mas? Karena kan banyak sekali stakeholders yang di dalam industri, dan sebenarnya tumpuannya tentunya adalah di public affairs dan juga public relation dari masing-masing industri itu, bisa dibilang seperti itu. Khususnya juga sebenarnya yang ingin kami tanyakan lebih lanjut juga mengenai peran diplomasi dalam public affairs, karena Mas Tommy juga akan segera memasuki dunia di bidang diplomasi. Nah, mungkin Mas Tommy bisa membagikan juga tips-tipsnya. Maria, tadi saya katakan kita harus mengerti apa bangsa kita ini. Kalau kemudian kita lihat hasil kajian dari PISA untuk
membandingkan anak-anak Indonesia dalam tingkat kemampuan literasi, sains, dan matematik, kita itu berada pada urutan ke-64 dari 65 negara. Jadi kemampuan kita untuk memahami sebuah persoalan, apakah itu tekstual, apalagi kemudian matematika, dan kemudian sains, itu sangat rendah. Artinya apa? Artinya kita memang harus lebih memberikan edukasi yang lebih intensif dan kemudian tidak pernah berhenti, harus terus. Saya selalu membandingkan zaman Orde Baru ketika sistem kita masih sistem komando, otokrasi. Semua kebijakan dari pemerintah pusat itu selalu kemudian diupayakan untuk dikomunikasikan terlebih dahulu kepada publik. Kita masih ingat pada zaman dulu, setiap kali pemerintah akan mengeluarkan RAPBN, akan disampaikan ke DPR. Yang pertama dipanggil oleh pemerintah itu adalah para pemimpin redaksi. Diberikan pemahaman apa itu RAPBN pada tahun yang berjalan, akan kemana fokusnya, mengapa pilihan itu dilakukan, dan tujuan akhirnya nanti akan dicapai masyarakat yang seperti itu. Dengan pemahaman yang detail seperti itu, bahkan sehari sebelum Presiden menyampaikan pidato kenegaraan, menyampaikan nota keuangan, itu disampaikan. Pada saat sistem yang otokrasi saja, membangun komunikasi itu dilakukan dengan sangat intensif. Sekarang di era sistem demokrasi, di mana semua orang boleh berbicara apa saja, tentunya pekerjaan itu seharusnya lebih ditingkatkan lagi, Maria. Nah, ini yang saya tidak melihat contoh yang Omnibus Law. Bagaimana kemudian sebuah kebijakan yang menyatukan 79 undang-undang menjadi satu undang-undang dengan 812 halaman, itu tidak pernah dikomunikasikan kepada publik. Hanya terbatas di lingkungan anggota DPR dan kemudian pemerintah. Kalau kemudian public affairs itu menyadari, seharusnya sejak bulan Januari, komunikasi itu harusnya sudah kita bangun masyarakat. Per bidang kita bisa kaji apa tujuannya, untuk investasi, untuk tenaga kerja, untuk lingkungan, diajak untuk berdialog. Perdana Menteri Inggris David Cameron ketika berkunjung ke Indonesia pernah mengingatkan, resiko dari sistem demokrasi adalah kita harus lelah untuk membangun komunikasi sebelum mengambil keputusan. Itu adalah sebuah pilihan. Pilihan yang lain adalah sistem yang otokrasi. Tidak pakai diskusi, putuskan semua harus ikut. Tetapi kita sudah memilih sistem demokrasi. Konsekuensinya adalah kita harus lebih intensif melakukan komunikasi dengan masyarakat. Termasuk dalam diplomasi, Maria, menurut saya pekerjaan yang paling penting dilakukan adalah bagaimana kemudian membangun komunikasi dengan para networking yang ada di luar. Sekarang saya baru diberitahu oleh teman-teman di KBRI. Semua orang sekarang bertanya mengenai Omnibus Law. Apa sebetulnya Omnibus Law? Mengapa kemudian reaksinya bisa begitu keras di Indonesia dan kemudian orang seakan-akan melihat ini adalah undang-undang yang tidak berikan manfaat pada bangsa dan negara. Nah, ini kan harus dikomunikasikan. Komunikasi yang harus dikomunikasikan di KBRI harus sama dengan apa yang dikomunikasikan dalam supaya satu bahasa. Nah, disinilah peran dari Kementerian Komunikasi dan Informatika menurut saya untuk bagaimana merumuskan sebuah bahasa yang sama sehingga kemudian setiap KBRI mempunyai acuan yang sama terhadap Omnibus Law. Ini salah satu contoh, Maria, apa memang sekarang ini kita dihadapkan pada dunia semakin terbuka, semua orang melihat, semua orang ingin tahu, termasuk dalam hal undang-undang Cipta Kerja ini, semua masyarakat dunia juga ingin tahu, karena reaksi yang ada di dalam negeri begitu keras dan seakan-akan undang-undang itu hanya sekedar menguntungkan segelintir pihak saja. Ini pekerjaan rumah yang harus saya